Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum wa yahdikumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menganugerahkan untuk kita sebaik-baik kenikmatan dan sebesar-besar karunia. Itulah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan menghadiri majlis ilmu, kenikmatan beramal sesuai dengan sunnah, dan kenikmatan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap gerak kehidupan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka ini merupakan nikmat yang sangat agung yang harus kita syukuri. Kemudian segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah kembali mengizinkan kita untuk hadir dan berjumpa kembali di dalam majlis ilmu yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tema pembahasan kita pada malam hari ini kita beri judul, ini syarat terkabulnya doa. Doa di sisi seorang muslim
bukanlah hanya sekedar bertujuan agar diperolehnya apa yang diinginkan. Bukan sekedar tujuannya agar dihasilkan cita-cita ataupun apa yang diangan-angankan. Akan tetapi jauh lebih besar daripada itu. Hakikat dari doa adalah menampakkan kefakiran kita, kedhaifan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di saat yang bersamaan mengimani, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan makhluknya, namun kitalah yang butuh kepada Allah. Bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Sehingga doa pada hakikatnya adalah penghambaan diri kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Sehingga yang pasti bagi setiap orang yang berdoa, semakin banyak dia berdoa, maka semakin banyak pula pahala yang dia dapatkan. Dan semakin menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka inilah hakikat doa di dalam Islam. Jadi seorang hamba menampakkan kebutuhannya, kefakirannya di hadapan Allah yang maha kaya, yang di tangannya lah segala kebaikan. Yang tidak ada satu kebaikan pun yang didapat oleh seorang hamba melainkan setelah diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkait dengan bala musibah, maka doa memiliki peran yang sangat penting di dalam menghadapinya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Wad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Doa merupakan obat yang paling bermanfaat. Doa merupakan obat yang paling bermanfaat. Wa huwa aduwwul bala. Dan doa itu merupakan musuhnya dari bala musibah. Musuh dari bala musibah adalah doa. Di mana doa ini? Yadfa'uhu. Mampu dia menolak bala. Ketika bala itu belum turun. Mampu dia menolak bala. Wa yu'alijuhu. Dan doa tersebut bisa mengobati bala yang turun kepada seseorang. Sehingga menjadi ringanlah musibah ataupun bala tersebut. Bahkan wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'u aw yukhaffifuhu idza nazala. Doa, kata Imam Al-Qayyim, mampu menghalangi turunnya bala musibah dan mampu mengangkat musibah itu ketika dia telah turun, atau setidaknya meringankan musibah. Sehingga doa sangat tepat kalau dikatakan silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Maka tidak bisa dibayangkan seorang mukmin menjalani kehidupan dunia ini
di mana dunia adalah negeri bala dan musibah. Sedangkan dia berjalan di dunia yang penuh bala dan musibah ini tanpa dia membawa senjata. Maka tidak bisa dibayangkan alangkah dia akan tersiksa. Dan alangkah dia akan merasa kesakitan oleh bala musibah. Disebabkan dia tidak memiliki senjata untuk menghadapinya. Maka manusia yang paling malang, siapa dia? Orang yang terhalang dari berdoa. Ini sesuatu yang harus kita catat poin ini. Manusia yang paling malang itu bukan yang tidak dikabulkan doanya. Bukan itu. Tapi manusia yang paling malang adalah manusia yang terhalang dari berdoa. Tidak dia berdoa kepada Allah. Sedangkan dia sangat butuh kepada rahmat Allah. Sedangkan dia sangat butuh kepada rizki dan pertolongan Allah. Sedangkan dia sangat butuh, yakni dengan apa yang Allah turunkan dari kebaikan untuknya. Maka ketika kita berjalan di dunia ini tanpa doa, sedangkan dunia negeri yang penuh musibah, bala, fitnah dan ujian, dan dia tidak membawa pedang di dalam menghadapi fitnah dan ujian yang dia diibaratkan musuh, maka pastilah ujian dan fitnah dan bala dan musibah itu akan menyakitinya. Dan mesti dia akan digoncang segoncang-goncangnya. Dan tidak dia memiliki ketenangan, kedamaian di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia memiliki penyakit yang tidak ada obatnya. Sedangkan obatnya hanyalah doa. Dan dia tidak mengambil obat itu. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap kita tentu menginginkan bagaimana doa itu dikabulkan. Bagaimana apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan syarat-syarat terkabulnya sebuah doa. Di mana apabila syarat ini terpenuhi, niscaya Allah akan mengabulkan doa seorang hamba. Sebelum kita membahas syarat terkabulnya doa, kita akan jelaskan bagaimana ilustrasi di dalam menggambarkan antara dahsyatnya sebuah doa, kemudian dengan hasil yang akan tercapai, yaitu mustajabnya doa, dan dengan penghalang yang menyebabkan doa tidak terkabulkan. Ilustrasinya begitu. Bahwa orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala diumpamakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah bagaikan orang yang mengayunkan pedangnya. Yang mengayunkan pedang. Sedangkan pedangnya itu merupakan pedang yang berasal dari besi yang sangat baik, terbagus atau terbaik. Sehingga tajam kalau diasah. Bagus kualitasnya. Namun sebagus apapun besi yang terbuat darinya sebuah pedang, maka tergantung kepada kekuatan tangan yang mengayunkannya. Kalau tangan itu tidak sanggup mengangkat pedang itu dan mengayunkannya, maka tidak akan bisa memutus sehelai benang pun. Tidak akan bisa menebas sasaran. Atau yang kedua, kalaupun dia memiliki tangan yang kuat,
dan pedang yang sangat tajam. Lalu dia ayunkan. Namun ternyata antara mata pedang dengan sasaran ada penghalang yang sangat kuat. Sehingga tidak mampu memutus sasarannya. Apa contohnya? Pedang yang sangat tajam tidak akan bisa memutus sehelai rambut pun kalau rambut itu terletak di bawah besi baja yang sangat keras. Kenapa? Karena mata pedang akan tumpul menghantam besi baja itu. Sedangkan rambut itu berada di bawah besi itu. Maka besi baja ini adalah penghalang antara mata pedang dengan rambut. Maka berarti agar rambut ini putus sekali tebas, harus diangkat penghalang ini. Maka begitulah doa. Bagaimanapun hebatnya lafaz sebuah doa, namun antara orang yang berdoa dengan Allah ada hijab, ada penghalang yang sangat tebal, maka doa tidak menembus langit dan tidak dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Di antara syarat pokok terkabulnya doa. Syarat yang pertama, Allah yad'uwa ila Allah azza wa jalla. Bahwa seseorang tidak dia berdoa kecuali hanya kepada Allah saja. Karena doa adalah ibadah. Maka ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Maka syarat yang pertama ini adalah syarat yang paling pokok yang tidak boleh tidak. Setiap orang yang berdoa harus memegang prinsip ini. Di mana ketika seseorang yang berdoa, dia berdoa kepada Allah, kemudian di samping itu, dia juga berdoa kepada selain Allah, maka Allah tidak akan kabulkan doanya. Karena dia memiliki dua zat yang kepadanya dia berdoa. Satu, dia berdoa kepada Allah, setelah itu dia juga berdoa kepada selain Allah. Dan yang dimaksud dalam poin yang pertama ini, bahwa orang yang berdoa hendaklah orang yang mentauhidkan Allah, bahwa dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, bahwa dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dan kalau dia berikan doa itu, misalnya dia datangi kuburan yang dikeramatkan, seperti makamnya para wali-wali Allah, makamnya orang-orang soleh. Lalu dia datang ke sana. Lalu dia meminta kepada penghuni kubur yang diklaim sebagai orang yang soleh tadi. Maka ketika itu berarti dia telah berdoa kepada selain Allah. Sedangkan tadi Nabi SAW telah menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan kalau itu ibadah, maka tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah. Sujud ibadah tidak. Sujud adalah ibadah. Maka sujud hanya boleh diberikan kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Nazar, sembelihan adalah ibadah. Maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Sebagaimana doa adalah ibadah dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah, maka itulah yang dinamakan dengan syirik. Mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Apa contoh? Misalnya dalam berdoa seseorang mengatakan, Ya Rasulullah,
kabulkan hajatku. Yang dia seru siapa? Rasulullah. Atau dia mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah. Maka juga tidak dibenarkan. Sebab doa adalah ibadah. Dan tidak boleh diseru di situ siapapun. Kecuali hanya Allah. Bahkan walaupun itu adalah malaikat yang paling dekat kepada Allah sekalipun. Tidak boleh seorang mengatakan, wahai Jibril, tolonglah saya. Tidak dibolehkan. Karena doa adalah ibadah. Maka hanya boleh seseorang di dalam berdoa menyeru asma Allah tabaraka wa ta'ala. Dia katakan misalnya, ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, dan seterusnya. Dia hanya menyeru nama Allah, tidak selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Maksudnya masjid-masjid itu di dalamnya hanyalah Allah saja yang diibadati. Tidak boleh yang lain diibadati. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian seru selain daripada Allah atau sesuatu yang lain bersama Allah di dalam masjid itu. Karena masjid itu hanyalah milik Allah, maka yang layak diseru di sana hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala saja. Dan perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebuah akidah yang sangat penting yang terkait dengan syarat yang pertama ini, yang dia merupakan syarat pokok terkabulnya doa. Bahwa seseorang hanya bergantung meminta hanya kepada Allah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis yang sahih, Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak kecil, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi jagalah syariat Allah ini, niscaya Allah juga akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tuja'ak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapan engkau. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah saja. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah saja. Ini dikatakan oleh Nabi SAW ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih kecil, menunjukkan di sini bahwa sedari kecil telah diajarkan tentang akidah tauhid. Apa itu? Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau memohon pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Dan inilah yang kita katakan di dalam solat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta tolong. Adapun kalau seseorang pergi mendatangi makam-makam yang dikeramatkan, lalu dia meminta tolong kepada penghuni makam itu. Misalnya dia datang ke Ulaan, ke kuburan Syekh Burhanuddin, lalu berkata, ya Syekh Burhanuddin, lariskanlah dagangan saya. Ya Syekh Burhanuddin, perbanyaklah rezeki saya. Atau sembuhkanlah anak saya. Atau kabulkanlah hajat saya. Ini syirik atau tidak? Ini senyata-nyata syirik. Bagaimana bisa diterima oleh akal? Seorang muslim yang dia mengenal Allah tabaraka wa ta'ala,
yang dia setiap waktu datang ke masjid dan bermunajat kepada Allah di dalam salatnya. Lalu ketika dia berdoa, dia mendatangi siapa? Mendatangi makhluk yang telah mati, yang telah menjadi tulang belulang. Makhluk yang tidak lagi mendengar. Lalu dia tinggalkan Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Lalu dia tinggalkan Allah yang maha mendengar. Bukankah ini sebodoh-bodoh manusia namanya? Bukankah ini sesesat-sesat jalan namanya? Allah yang maha hidup, dia tidak meminta kepadanya. Tapi dia meminta kepada orang yang telah mati, yang telah dikubur. Allah yang maha mendengar, dia tidak berdoa kepadanya. Tetapi dia berdoa di sisi makam yang dikeramatkan, yang penghuninya tidak mendengar doanya. Dan penghuninya tidak bisa mengabulkan doanya. Lalu dia tinggalkan Allah yang bisa mengabulkan doa. Bukankah ini serusak-rusak akal? Serusak-rusak fitrah. Dan Allah telah memastikan bahwa siapa saja yang mereka seru, mereka minta selain daripada Allah, tidak bisa mengabulkan doa. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ar-Ra'du ayat 14. Ar-Ra'du ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, lahu da'watul haq. Milik Allah lah seruan yang hak. Walladzina yad'una min dunih. Dan orang-orang yang mereka seru selain daripada Allah, yang mereka berdoa kepadanya selain daripada Allah, la yastajibuna lahum bisyai'. Tidak bisa mengabulkan sedikit pun doa mereka. Lihat, Allah telah menetapkan di sini, walladzina yad'una min duni la yastajibuna lahum bisyai'. Orang-orang yang mereka meminta kepadanya selain daripada Allah, yang mereka seru selain daripada Allah, la yastajibuna lahum bisyai'. Tidak bisa mengabulkan doa mereka sedikit pun. Bukankah ini sebodoh-bodoh perbuatan? Meminta kepada orang yang tidak bisa mengabulkan doa. Kalau meminta rezeki, mintalah kepada Allah. Meminta kesembuhan, mintalah kepada Allah. Meminta kebaikan, mintalah kepada Allah. Karena di tangan Allah lah seluruh kebaikan. Lalu dia minta kesembuhan kepada orang yang telah dikubur. Misalnya dia datangi makam Sunan Kalijaga. Lalu dia berkata, wahai Sunan, sembuhkan penyakit anak saya. Sedangkan yang maha menyembuhkan siapa? Hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadangkala dia minta kepada penghuni kubur kesembuhan. Sedangkan orang yang mati karena sakit tidak mampu menyembuhkan dirinya. Ini syarat yang pertama. Bahwa wajib seorang yang berdoa hanya mengarahkan jiwanya untuk meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Dan Allah Ta'ala berjanji. Jadi apabila seorang hamba itu betul-betul beriman kepada Allah dan memenuhi apa yang Allah syariatkan atas dirinya, maka Allah akan mengabulkan doanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka juga memenuhi permintaanku, mengabulkan untukku. Jadi aku perintah mereka dengan suatu perintah, maka hendaklah mereka juga
laksanakan perintah. Hendaklah mereka amalkan syariatku. Wal yu'minu bi. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, mentauhidkan aku. Maka ini syarat doa dikabulkan. Seseorang melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan mentauhidkan Allah dan hanya meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja. Kemudian syarat yang kedua. Ayatawassala ila Allah bi ahadi anwa'i tawassulil masyru'. Yaitu bertawassul kepada Allah dengan salah satu tawassul yang disyariatkan. Di antaranya apa? Bertawassul kepada Allah dengan menyebut asmanya, dengan menyebut namanya. Misalnya, Nabi SAW pernah mendengar seseorang berdoa. Apa kata orang ini? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Nabi SAW mendengar doa orang ini, maka Nabi SAW berkata, sungguh orang ini telah meminta dengan nama Allah yang agung, yang apabila diminta dengannya, niscaya Allah kabulkan. Niscaya Allah akan beri. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mendengar seseorang berdoa di akhir solatnya, sebelum salam. Orang ini mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Lalu Nabi berkata setelah itu, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang agung, yang apabila seseorang meminta dengannya, niscaya akan diberi. Menunjukkan di sini bahwa bertawassul di dalam berdoa kepada Allah termasuk di antara sebab mustajabnya doa. Tawassul dengan apa maksudnya? Di antaranya adalah tawassul dengan nama-nama Allah yang indah, dengan nama-nama Allah yang agung. Makanya Nabi SAW di antara doa beliau apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Beliau bertawassul kepada Allah dengan menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka di sini sangat penting untuk mempelajari Asmaul Husna, mendalami maknanya, mentadaburi dan mempelajari tafsirnya, sehingga kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang agung, yang itu menjadi sebab terkabulnya sebuah doa. Ini syarat yang kedua. Udah masuk Tisha? Kalau sudah masuk, azan dulu tak? Azan dulu. Habis azan, kita lanjutkan. Belum? Ya. Syarat yang ketiga, yakni tajannubul isti'jal, menjauhi sikap tergesa-gesa di dalam berdoa. Karena ketika seseorang tergesa-gesa di dalam berdoa, bahkan ini merupakan sebab Allah tidak kabulkan doanya. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Apa kata beliau? Wa minal afati allati tamna'u tarattaba athari ad-du'a'i 'alaih. Di antara musibah itu yang menghalangi
adanya pengaruh doa itu kepada orang yang berdoa, atau menghalangi dikabulkannya doa, adalah ayyasta'jilal 'abdu wa yastabti'al ijabah fayastahsiru wa yad'ud du'a. Yani seseorang hamba tergesa-gesa di dalam mengharapkan pengabulan. Dan dia merasa pengabulan itu lambat datangnya. Sehingga dia pun menjadi kecewa. Fayastahsiru wa yad'ud du'a. Akhirnya dia tinggalkan berdoa. Kenapa dia tinggalkan berdoa? Karena dia merasa pengabulan itu lama. Lama dikabulkan doa. Akhirnya dia kecewa dan dia tinggalkan doa. Dan yang seperti ini merupakan sebab doa tidak jadi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena seseorang tergesa-gesa meminta pengabulan doa, lalu belum juga dikabulkan, akhirnya dia mengatakan, Da'autu, aku telah berdoa, tapi belum dikabulkan. Akhirnya dia tinggalkan doa. Sebagaimana hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan senantiasa dikabulkan doa kalian. Doa salah seorang kalian akan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Ma lam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana dia tergesa-gesa? Nabi sendiri yang menafsirkan. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku telah berdoa tapi belum dikabulkan. Ini orang yang mengatakan, mungkin dia telah berdoa selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan dia belum melihat ada pengabulan. Lalu akhirnya terbetik di lisannya, saya telah berdoa, kok belum juga dikabulkan. Maka ketahuilah, ucapan itu merupakan sebab tidak dikabulkannya doa. Karena boleh jadi sesungguhnya pengabulan itu telah dekat, tetapi dia yang isti'jal. Mungkin pengabulan itu telah sangat dekat. Ibarat seseorang yang telah berada di ambang pintu, tetapi akhirnya hamba itu mengatakan, saya telah berdoa tetapi belum dikabulkan. Maka ditarik kembali oleh Allah Ta'ala. Tidak jadi Allah mengabulkan. Maka ini catatan penting. Selama apapun kita berdoa, walaupun kita berdoa selama 40 tahun, tapi belum nampak tanda-tanda pengabulan doa, maka jangan kita mengatakan, aku telah berdoa tapi belum dikabulkan. Karena boleh jadi sesungguhnya pengabulan doa itu telah diambang pintu, akan tetapi ditarik kembali oleh Allah. Karena ucapan kita yang mengatakan, aku telah berdoa tapi belum dikabulkan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim mengeluarkan dengan lafaz, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Senantiasa dikabulkan doa seorang hamba selama dia tidak berdoa dengan sesuatu dosa, suatu perbuatan dosa, atau berdoa yang bertujuan memutuskan hubungan silaturahmi, atau dia tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal isti'jal, bagaimana tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yaqul qad da'autu falam ara yastajibu li. Aku telah berdoa, tapi aku belum melihat pengabulan. Fayastaghfiru 'inda dzalik wa yad'u du'a. Akhirnya dia kecewa dan dia pun meninggalkan doa. Maka ini merupakan sebab doa tidak dikabulkan, isti'jal. Berarti sebaliknya, syarat doa itu dikabulkan adalah hendaklah seorang hamba bersabar menunggu pengabulan doa tersebut, dan tidak dia mengatakan, saya telah berdoa kok belum dikabulkan.
Karena boleh jadi ucapan inilah yang menjadi sebab tidak dikabulkannya doa. Baik, kita lanjutkan insyaallah ba'da azan Isya. Ba'da azan Isya. Silakan yang azan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syarat yang keempat, alla yakuna ad-du'a'u fihi ithmun wala qati'atur rahim. Bahwa tidak ada dalam doa itu sesuatu yang mengandung dosa atau yang bertujuan memutus hubungan silaturahmi. Berarti ini terkait dengan apa yang didoakan. Maka apa yang kita minta kepada Allah hendaklah sesuatu yang tidak terkandung di dalamnya dosa. Karena kalau terkandung dalamnya sesuatu dosa, tentu Allah tidak kabulkan. Misalnya seseorang mengatakan, ya Allah, semoga besok kredit bank saya dikabulkan oleh bank. Saya mau minjam di bank nih. Semoga bank mengabulkan kredit saya. Misalnya. Maka terkandung dalamnya dosa. Atau dia mengatakan, misalnya di zaman dahulu. Tuh, BT. SDSB, kalau dahulu boleh Pak. Misal seorang mengatakan, ya Allah, semoga nomor BT saya keluar. Misalnya dia mengatakan seperti itu, maka tidak dibenarkan. Karena ini adalah permintaan yang terkandung di dalamnya dosa. Maka hendaklah seseorang berdoa dan isi doanya itu doa yang baik, terkandung kebaikan. Apakah untuk dunia ataupun akhirat. Dan tidak terkandung di dalamnya sesuatu yang menyelisihi syariat Allah. Dan juga tidak terkandung di dalamnya doa yang bertujuan memutus hubungan silaturahmi. Maka harus kita perhatikan tentang apa isi doa yang kita minta kepada Allah. Kemudian syarat yang kelima, husnul dhanni billahi ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah. Ini termasuk poin yang penting. Karena buruk sangka kepada Allah dosa atau tidak? Bahkan buruk sangka kepada Allah ini bisa jatuh ke dalam dosa besar. Karena siapa yang berburuk sangka kepada Allah, mestilah dia menyandarkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak. Sebagaimana orang-orang Yahudi mengatakan, Allah itu bakhil. Yadullah maghlulah. Tangan Allah terbelenggu, kata mereka. Ini perkataan orang Yahudi Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maka banyak di masyarakat
Mungkin mereka tanpa sadar menganggap ini biasa, padahal ini dosa besar. Mereka berburuk sangka kepada Allah dan menyandarkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak. Allah tidak mau mengabulkan doanya, Allah tidak sayang kepadanya, Allah bakhil dan sebagainya. Maka ini dosa besar. Wajib orang yang berdoa kepada Allah husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Dan berbaik sangka kepada Allah ini tanda makrifat seseorang kepada Allah. Tanda dia kenal dengan Allah. Dan kalau dia buruk sangka kepada Allah, menunjukkan dia tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Karena kalaulah dia kenal dengan Allah dengan pengenalan yang benar, maka dia tidak akan berburuk sangka kepada Allah. Maka wajib husnudzon kepada Allah. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wallahi alladzi la ilaha illahu ma u'ti 'abdun mu'minun qattun syai'an khairun min husniz dhanni billah." Demi Allah yang tidak ada ilah yang disembah kecuali hanya Dia. Tidaklah diberikan kepada seorang hamba mukmin sesuatu yang lebih baik selain dari husnudzon kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Wallahi alladzi la ilaha illahu la yuhsinu 'abdu dhanna illa a'tahu Allahu dhannahu. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak ibadati melainkan Dia. Tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah melainkan Allah berikan sebagaimana yang dia sangka. Wa dzalika annal khaira fi yadi. Yang demikian itu karena seluruh kebaikan berada di tangan Allah. Seluruh kebaikan berada di tangan Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, itu dalam hadis qudsi. Di antaranya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi dan yang lainnya. Yaqulullahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Bagaimana hambaku menyangkaku? Bagaimana hambaku bersangka kepadaku, berprasangka kepadaku? Apakah dia berprasangka baik atau berprasangka buruk? Kalau seseorang telah mengatakan Allah tidak akan mengabulkan, ya Allah tidak akan kabulkan. Karena dia sendiri yang telah berprasangka seperti itu. Kalau seorang hamba berprasangka Allah tidak akan mengampuni, ya Allah tidak akan ampuni. Karena dia sendiri yang berprasangka buruk kepada Allah. Adapun yang dianjurkan kepada kita adalah hendaklah berprasangka baik kepada Allah. Berkata Imam Abdul Abbas Al-Qurtubi dalam menjelaskan hadis ini, maknahu, kata beliau maknanya,